kalian biadab, kalian zolim, merampok negara, menyiksa rakyat. Ini sedang berada di Pangkalan Angkatan Laut di Tanjung Pasir, melihat persiapan turunnya pembongkaran pagar oleh masyarakat dan TNI Angkatan Laut. Ini amfibi pun sudah disiapkan, saya pikir untuk mereka-mereka, dan ini hanya semacam simbol hadirnya kembali negara di wilayah yang selama ini dikuasai dan diatur, bahkan diremot oleh pengembang PIK 2 dengan menempatkan preman-preman di seluruh desa yang ada di wilayah PIK 2. Dan saya berharap hari ini pembongkaran pagar ini hanya simbol untuk penegakan hukum, karena di balik pemagaran itu sebenarnya ada masalah hukum yang sangat berat, yaitu adalah pengkaplingan laut oleh oleh yang dilakukan oleh berbagai kepala desa dan kemudian dialihkan menjadi HGB kepada perusahaan yang terafiliasi oleh pengembang yang sudah terbuka bahwa itu terafiliasi oleh kepada pengembang Agung Sedayu. Publik harus paham bahwa saya dapat informasi bahwa sebenarnya plot BPN untuk pengkaplingan laut ini itu terjadi di 1.500 hektar. Jadi kohot yang 300 hektar itu hanya sebagian kecil, jangan terfokus pada itu. Dan bahkan beberapa daerah, wilayah desa sebenarnya sudah ditimbun, itu ratusan hektar laut yang sudah ditimbun dan sudah diambil alih. Dan ini saya pikir memanfaatkan celah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Tapi mereka lupa bahwa Menteri Sofian Jalil tahun 2022 menandatangani petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pelaksanaan apabila ada tanah-tanah yang sudah hilang bentuknya untuk dipulihkan, itu hanya boleh dilakukan hanya untuk masyarakat yang betul-betul yang ada di wilayah tersebut, dan tidak boleh diubah menjadi hak milik apalagi dialihkan. Ini sudah terjadi pengalihan hak dan mungkin juga nama-nama fiktif yang diberikan kepada masyarakat kemudian dialihkan kepada PT yang terafiliasi menjadi HGB yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu. Jadi saya pikir hari ini hanya simbol penegakan hukum, dan saya berharap agar Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum, karena ini menyangkut kedaulatan negara, menyangkut bisnis yang sangat besar. Kalau hitungan saya dengan tadi bahwa ada sekitar kalau kita lihat plang penjualan PIK 2 terhadap pinggir laut itu sekarang dijual dengan 60 juta rupiah per meter persegi. Artinya kalau 1 hektar lahan yang diambil dari laut ini, maka dia bisa menjual per hektar itu 600 miliar rupiah. 600 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektar, Anda bisa bayangkan berarti ada sekitar
enam kali ada 6 kali 1.500, 600 miliar kali ini 6 itu sekitar 900 triliun, mendekati 1.000 triliun nilai daripada laut yang rencana mereka ambil alih, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, KKP, dengan apalagi BPN. Jadi ini bisnis yang sangat besar, dan saya harapkan Pak Prabowo betul-betul mengambil langkah tegas atas perselingkuhan yang dilakukan berdasarkan PP 18 2021 yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Artinya memang ada perampokan negara yang sedang terjadi, dan ini saya yakin bukan hanya terjadi di wilayah PIK 2 tapi terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Bekasi, sekarang juga di Jakarta. Saya pikir seluruh pantai di Surabaya itu terjadi semua. Maka ini adalah skandal sangat-sangat besar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yang dengan menerbitkan PSN yang terkait dengan perampasan wilayah, bukan lagi perampasan negara, yang menghilangkan kedaulatan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian. Tiada. Para oligarki kalian tiada. Kalian boleh merampok negara, menyiksa rakyat. Di tengah laut, saya ingin bersama Abraham Samad, Ruslan Buton, Edi Mulyadi, dan teman-teman semua selama ini berjuang. Dari laut ini saya ingin menggugah hati para perampok negara. Apabila Anda masih manusia, saya yakin Anda tidak akan rela melakukan kekejaman dan kebiadaban seperti ini. Anda betul-betul sangat mengutamakan kepentingan kalian. Saya paham kalian kenapa Anda pagar laut ini, karena Anda mengejar keuntungan hasil jual sekitar 60 miliar per hektar laut yang Anda ambil. Dengan menyogok para pejabat 5 miliar per hektar, maka Anda masih akan untung 500 miliar per hektar. Makanya kita akan laporkan ke KPK. Maka kita akan laporkan ke KPK korupsi-korupsi yang Anda sudah lakukan. Saya dapat data bahwa bersama BPN, pengembang sudah memplot PIK 2 Pantai Utara Banten ini yang akan dilakukan rekayasa seakan-akan bekas darat itu sekitar 1.500 hektar. 1.500 hektar itu 900 triliun. Akan menjadi bisnis yang sangat besar. Dan sogoknya kira-kira itu 100 sampai 100 triliun rupiah. Maka membeli partai politik, membeli calon presiden kecil bagi mereka. 800 triliun saudara. Mau ngapain juga bisa itu. Jadi ini bukan sekedar pagar laut. Ini adalah perampokan negara ribuan triliun. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat Indonesia bangkit melawan ini. Tidak ada jalan lain demi NKRI bangkit. Harus dilawan. Karena Pak Said, pagar laut ini adalah simbol kesewenang-wenangan dan simbol kesombongan oligarki. Ingin menginjak-injak rakyat yang ada di daerah. Oleh karena itu kita harus lawan. Good, mantap. Ya, jadi saya berharap Bapak Presiden Prabowo, negaramu sedang ingin dirampok dengan ribuan triliun. Aparatmu sedang ingin disogok dan mungkin sudah disogok dengan triliunan rupiah. Maka demi patriotismemu, demi nasionalisme Anda, demi warisan perjuangan Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo, mertua Jenderal TNI Soeharto, saya menggugah hati Bapak agar menyelamatkan bangsa ini. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, ingat
Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Ya. Pak Habibie jadi presiden karena penyerahan jabatan dari Pak Harto. Tapi Pak Habibie, Pak Harto mengambil kebijakan semua yang berbeda dengan Soekarno demi menyelamatkan negerinya. Tapi tetap menghormati Bung Karno. Pak Habibie mengambil kebijakan di jam-jam pertama yang berbeda dengan Pak Harto, tapi tetap menghormati Pak Harto. Saya berharap Pak Prabowo mengambil saja 20% dari keberanian Pak Harto, keberanian Pak Habibie untuk berbeda dengan yang diganti. Saya pikir negeri ini akan menjadi baik. Bapak Prabowo, Bapak jadi presiden bukan karena Jokowi, tapi rakyat yang memilih Bapak. Sementara saya bandingkan tadi, Pak Harto jadi presiden karena super smart Bung Karno. Pak Habibie jadi presiden karena Pak Bung Karno menyerahkan. Nah, tapi kedua presiden itu menyelamatkan negerinya dengan mengambil kebijakan yang berbeda dengan presiden yang dia ganti. Padahal presiden yang dia ganti adalah betul-betul berjasa untuk dia jadi. Nah, saya yakin Pak Prabowo pasti berani menyelamatkan rakyatnya. Yang paham, yang dilakukan oleh Jokowi di faktanya saat di tengah laut menunjukkan bahwa akibat PP 18 2021 yang dibikin oleh Jokowi, maka konglomerat oligarki berani memagar laut seperti ini. Itulah kelakuan Jokowi sebenarnya, sehingga oligarki betul-betul merasa bisa melakukan apa saja. Pak Prabowo, ingatlah, Bung Karno memerdekakan Indonesia, Pak Harto menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan PKI, Pak Habibie menyelamatkan Indonesia demi persatuan dan ekonomi. Saya hanya minta selamatkan Indonesia dari kerusakan yang dibikin oleh Joko Widodo bersama oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes. Cabut, dan yang paling publik harus paham bahwa ini bukan masalah pagar laut, ini masalah bisnis besar. Saya sudah menghitung, kalau pinggir laut mereka jual 60 juta per meter. Artinya nilai laut ini itu 600 miliar per hektar. 600 miliar per hektar. Nah, coba bayangkan, dan saya yakin dia pasti siapkan sekitar 100 miliar per hektar untuk nyogok. Nah, ini adalah bukan masalah pagarnya, ini masalah bisnis ribuan triliun yang sedang terjadi, pencurian negara ribuan triliun terjadi. Jadi masalah pencabutan pagar itu menurut saya bukan persoalan terlalu besar, tapi persoalannya adalah para pencuri ini, perampok negara ini harus dipenjarakan. Betul. Tapi Pak, balik lagi Pak, tadi kan Bapak turun langsung ke bawah tuh Pak ya, pencabutan. Seperti apa sih Pak kesulitannya tuh Pak? Gini, ini kan pas tancap, ini itu semua kan tidak, ini ombak besar sekali, itu semua pasir itu akan menjadi merapat di dalam bambu, dan bambu ini yang tertancap itu 1 sampai 1,5 meter. Jadi yang tertancap ke dalam, jadi nggak mungkin bisa dicabut dengan tangan, dengan manual. Jadi menurut saya ini sudah perusahaan lingkungan. Saya berharap bahwa semua yang memagar ini harus dicari dan diminta ganti rugi untuk biaya pencabutan. Itu nggak bisa. Jadi jangan-jangan seenaknya bahwa mengerahkan angkatan laut, mengerahkan nelayan, itu nggak bisa. Enakan mereka. Oke. Kan ada informasi kan bahwa pagar-pagar bambu ini kan untuk budidaya kerang. Itu keputusan besar. Kalau pernah melihat iblis, itulah kata-kata iblis. Ya.